Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, hari ini hari Minggu ya. Saya tidak jalan-jalan dulu ya karena kemarin sudah jalan-jalan gitu ya. Gimana dengan Anda? Ya. Apakah Anda sudah jalan-jalan di akhir pekan ini? Kita masih libur sampai besok ya kan karena cuti bersama gitu. Anda jalan-jalan saja sana. Ya ngapain nonton-nonton video galbay-galbay gitu kan ya. Kenapa emang kalau galbay? Galbay itu hapus aplikasinya, sudah lupakan pinjolnya gitu ya, nggak usah ditonton lagi ya video-video galbay ini gitu, ngapain ya. Jangan kemunduran tapi kemajuan gitu. Anda sudah cukup nonton video saya satu dua gitu ya, sudah, saya mantap gitu. Oke ya. Nah, tapi bagi yang masih sibuk ya dengan rasa cemas, rasa was-was karena tidak bisa bayar pinjol, saya tidak bosan-bosan katakan pada Anda bahwa gagal bayar pinjol itu bukan masalah sama sekali ya, bukan masalah sama sekali. Oke. Anda sudah hidup berpuluh-puluh tahun, Anda sudah hidup selama 25 tahun mungkin ya gitu ya. Anggap saja galbay pinjol itu adalah bumbu-bumbu kehidupan Anda gitu ya. Ya, ibaratnya gitu ya, bumbu-bumbu saja gitu loh. Ya, bukan menu utamanya gitu. Galbay pinjol itu tidak mengerikan sama sekali. Ya. Yang mengerikan itu Anda sudah hidup puluhan tahun belum kaya raya saja, ya belum sejahtera saja. Itulah satu-satunya permasalahan yang mengerikan di kehidupan Anda. Ya bukan galbay pinjol, ya. Kenapa Anda belum bangun tidur ketika saya upload video ini, ya? Kenapa Anda masih main game dan tidak menghasilkan uang, ya? Terutama yang laki-laki. Stop pinjol Anda, stop main game, stop jadi beban keluarga, ya, stop cari-cari pinjol yang kemungkinan ACC, gitu ya. Berhenti ya nonton-nonton video dengan pinjol ilegal itu, bullshit, ya itu tuh ya. Itu hanya nyari view saja itu ya. Dengan pinjol ilegal mudah cair tanpa verifikasi KTP apa gitu. Itu bullshit kalau Anda mau tahu. Itu bullshit, itu stop seperti itu. Ya, mulailah belajar skill-skill baru gitu ya. Stop stop ngayal suatu hari Anda jadi kaya raya yang entah dari mana gitu. Ya Anda harus ya mulai belajar skill baru, skill yang modern gitu ya. Skill digital marketing, skill desain grafis, cara bikin web gitu ya. Persisten di situ gitu ya. Jangan hanya sekali dua kali sudah nyerah gitu. Terus persisten ya. Skill-skill gratis itu ada di YouTube gitu ya. Belajar setiap hari dan take action. Ya, yang paling penting, kalau belajar saja ya tanpa take action itu kurang gitu ya. Jadi kalau saya bisa galbay ya, Anda juga bisa galbay pastinya. Kalau dia bisa sukses, saya juga bisa sukses. Oke, ya. Segitu dulu. Nah, kita intro dulu 5 detik, oke ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang 5 pinjol legal dengan tingkat galbay tertinggi di tahun 2023 ini gitu ya. Perlahan tapi pasti galbay nasional makin menjamur gitu. Memang kita ya tidak bisa ya serentak galbay gitu, banyak yang galbay lalu membangkrutkan gitu. Tidak bisa langsung gitu ya karena banyak banyak itulah ya kan, banyak itulah gitu kan ya. Tapi perlahan-lahan bisa gitu ya, harus sabar gitu, stay galbay gitu kan. Ya, nah jadi pinjol itu ada yang namanya TKB 90% gitu ya. Pasti para pinjoler ini sangat akrab sekali dengan yang namanya angka TKB 90%, tapi banyak yang tidak tahu artinya gitu ya. Thanks to Papa Gendut yang sudah ya menyarankan saya untuk membahas tentang TKB 90% itu gitu. Nah, jadi definisi TKB 90% itu adalah tingkat keberhasilan suatu perusahaan pinjol dalam memfasilitasi penyelesaian kewajiban pinjam-meminjam antara penerima pinjaman atau investor kepada pemberi pinjaman atau nasabah dalam jangka waktu sampai dengan 90 hari terhitung sejak jatuh tempo gitu ya. Agar lebih mudah dipahami gini ya, saya contohkan. Kredivo punya investor ya kan ya, dan juga punya nasabah pastinya gitu ya yang meminjam dana. Nah, Kredivo ini mampu tidak untuk mengembalikan uang investor yang sudah dipinjam nasabah tersebut dalam waktu 3 bulan setelah hutang nasabah itu jatuh tempo di hari pertama gitu ya. Mampu nggak sih nih Kredivo nih, misal Anda pinjam 1 juta ke Kredivo
dengan tenor 1 bulan, ya bulan depan harus bayar gitu kan ya. Jika Anda membayar 1 juta itu, maka Kredivo bisa mengembalikan uang investornya, ya. Tapi jika Anda gagal bayar dan gagal bayarnya sudah menginjak selama 90 hari, maka Kredivo tidak bisa mengembalikan uang investornya. Alhasil TKB 90% turun gitu ya. Maka dari itu ya, investor itu ya para investor ini sangat menyukai pinjol yang TKB-nya 90% ke atas gitu. Kalau bisa 97%. Anda pasti lihat ya. Pasti pernah lihat pinjol yang TKB-nya itu 95%, 98% gitu ya. Tapi ya, kalau menurut saya angka hanyalah angka gitu. Itu bisa jadi juga strategi marketingnya mereka gitu agar mereka tidak ditinggal oleh investor gitu ya. Ya kalau TKB-nya ya penyelesaian hutangnya di bawah 80%, investor takut pastinya gitu ya. Kalau perusahaan pinjol TKB-nya di bawah 90% berarti pinjol ini banyak yang galbay dan tidak mampu untuk membayar para investornya. Takut investor gitu. Jadi TKB hanyalah angka. Kita kan tidak tahu yang sebenarnya. Gitu kan Shopee ya kan ya. Ternyata baik-baik saja gitu ya. Wah, rame banget ya yang beli di Shopee itu rame banget gitu. Tapi ya PHK karyawan gitu kan ya, hampir terancam bangkrut gitu. Kita kan nggak tahu gitu ya. Walaupun di situ tulis TKB ya 99% pasti ya cair dan pasti bisa kembali uangnya untuk para investor gitu ya. Ya itu hanyalah angka menurut saya. Oke, nah sekarang langsung saja kita ke daftar pinjol legal yang tingkat TKB-nya itu di bawah 90% atau banyak yang galbay gitu dan tidak bisa mengembalikan uang ke investornya. Oke. Langsung saja kita ke TKB-nya yuk. Nah, saya sudah mendapatkan data pinjol dengan TKB yang di bawah 90% itu dari CNBC News gitu ya. CNBC News menyediakan data perusahaan pinjol dengan TKB 90% dan di bawah 90% gitu. Ini kan banyak sekali nih, Danamas Investri bla bla bla. Wow, banyak banget. Gak mungkin saya menyebutkan satu-satu. Males banget gitu kan. Di males bank gitu, males banget gitu. Nah, saya sudah memilah-milih gitu ya. Pinjol-pinjol apa saja yang di bawah 90%. Oke, mari kita langsung lihat pinjol yang TKB-nya di bawah 90%. Yang pertama ada fintech. Nah, ini ya, fintech. Fintech ini TKB-nya hanya 38,82%. Ini ya, coba kita cari di sini. Fintech nih ya. 38,82%. Apakah Anda punya hutang di fintech ya? Saya rasa fintech ini masih kurang terkenal ya. Dan bahkan Anda juga kayaknya pernah nyoba tapi kayaknya no ya, tidak di ACC. Oke. Lanjut yang kedua ada Dana Fix. Nih ya, siapa yang punya hutang di Dana Fix ya. Pinjol ini cukup terkenal di downloadnya tapi cukup terkenal juga tidak meminjamkan dana ke Anda gitu ya. Pasti autol. Di sini ya sudah lama-lama nunggu autol gitu. Nah, ini Dana Fix ini TKB-nya hanya 75%. Anda bisa lihat di bawah logo ini ya. TKB 90% hanya 75%. Jadi banyak yang galbay dan Dana Fix ini juga tidak bisa mengembalikan dananya ke investor gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Tanifan. Nah, Tanifan ini kita lihat di sini ya. TKB 90 sama dengan 36,07%. Hanya 36,07%. Lebih parah daripada Dana Fix. Dana Fix masih 75% gitu. Tapi ya investor pinjol ya boro-boro 36,07%. Yang 75% saja sudah tidak dilirik oleh investor karena takut uangnya hilang ya, takut uang investor ini hilang, tidak bisa dikembalikan. Oke, selanjutnya ada apa ini? iGrow. Nah, ini ya iGrow ini ya samalah kurang terkenal juga di kalangan masyarakat biasa. Ya, ini TKB-nya 72,04% ya, di bawah 90% gitu. Oke, lanjut. Yang terakhir Samir ini. Wah, ini anak baru ya sudah dikerjain, sudah banyak yang galbay. Anda ini ya. Ya. Oke.
Coba kita baca sini ya. Nih, resiko kredit atau gagal bayar dan seluruh kerugian dari atau terkait dengan kesepakatan pinjam-meminjam ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, bukan penerima pinjaman ya. Semua pinjol itu ya mengetahui, menyadari bahwa resiko kredit atau resiko gagal bayar atau resiko galbay pinjol itu ditanggung sepenuhnya oleh pemberi pinjaman, bukan Anda. Anda itu penerima pinjaman. Oke. Pemberi pinjaman siapa? Ya investor. Makanya ada TKB 90% itu ya. Jadi acuan investor itu di TKB gitu karena setiap resiko gagal bayar itu ditanggung oleh investornya. Gitu. Makanya kalau TKB-nya rendah ya pada nggak mau investornya. Nah, gitu ya. Nah, ini Samir ini hanya 80,36% gitu ya. Ada nggak di sini ya? Samir. Coba kita lihat. Nih, Samir ya. Samir 80,36% gitu ya. Jadi banyak yang galbay, banyak juga yang ya yang tidak bisa gitu. Oh, maksudnya banyak yang galbay dan Samir juga tidak bisa ya mengembalikan uang ke investornya begitu ya. Jadi ya galbay nasional ini perlahan-lahan gitu ya bisa terwujud gitu ya dan semoga pinjol-pinjol di Indonesia ini ya disudahi saja gitu ya. Banyak makan korban, ada yang bunuh diri, kasihan gitu ya. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.